matan, bisa jalur periwayatan ataupun isi hadisnya. Sementara hadis ini juga ditanggapi oleh Uqbah yang mengatakan hadis ini punya waham, meragukan dari sisi maknanya ataupun dari sisi sanadnya, gitu. Bukan meragukan perkataan Nabi SAW ya. Ulama hadis pada saat menelusuri seperti ini karena mereka menelusuri dari sanad dan matan, jalur periwayatannya dan juga isi daripada hadis. Makanya dikuatkan sesudahnya lagi menulis mengangkat ya bahwasanya hadis ini ya ada seorang perawi namanya Abu Gatfan. Karena kan tadi riwayat ini kalau anda dengarkan yang terakhir kami baca dari Abu Gatfan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Para ulama hadis mengatakan Abu Gatfan ini majhul. Majhul hal ini tidak jelas statusnya gitu ya. Sehingga orang yang majhul ini bisa mencoreng kesahihan atau periwayatan hadis yang dia lakukan. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya yang benar adalah justru pendapat yang pertama. Orang yang datang ke satu tempat dia mengucapkan salam walaupun orang lagi sholat itu boleh saja. Dan orang yang menjawab salam dengan isyarat lagi sholat juga itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ibnul Jauzi juga menilai hadis ini cacat dalam at-tahqiqnya dengan dua alasan. Maksudnya hadis tadi Abu Gatfan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya siapa yang memberikan isyarat sementara dia lagi sholat dan orang yang diberikan isyarat faham apa yang dimaksud oleh orang yang sedang sholat, maka dia ulangi sholatnya. Ibnu Jauzi juga mengatakan dalam kitab At-Tahqiqnya bahwasanya ini hadis cacat dari dua sisi. Yang pertama, Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini dengan mu'an'an, yakni dengan lafaz an. Yang kedua, Abu Gatfan adalah seorang yang majhul. Jadi ini ada dalam ilmu hadis sendiri tentunya ya, tentang masalah periwayatan dengan an ini juga memang punya hukum tersendiri Bapak Ibu sekalian ya, punya hukum tersendiri. Jadi memang ini ada hukum yang mungkin ada bahasan di tempat lain, insya Allah akan kami bahas dengan izin Allah SWT. Tapi intinya ini berarti riwayatnya masih ada hal yang perlu ditelusuri sehingga tidak bisa dia bersanding ataupun bersaing dengan hadis yang cukup banyak tadi, hadis Suhaib, hadis Bilal, hadis Ibnu Umar ya, tentang bahwasanya ada Nabi SAW justru dengan hadis-hadis yang sahih itu justru menjawab salam dalam sholat gitu ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memperkuat pendapat bahwa hadis tersebut berillat atau bermasalah, ada cacatnya. Dia berkata dalam kitab Zadul Ma'adnya, tidak ada satupun hadis beliau SAW lainnya yang menentang hadis tentang menjawab salam dengan isyarat ketika tengah mengerjakan sholat ini, kecuali hadis yang tidak sahih